Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Cahaya Salam Allah. Alhamdulillah, pagi kali ini Allah senantiasa masih berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat menjalankan rutinitas harian kita dan juga dapat menjalankan ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sama saja senantiasa siqah menapaki sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian pada Allah, kita akan masuk pada pembahasan ayat ke-44, 45 dan 46. Masih seputar tentang Bani Israel, orang Yahudi keturunan Ya'qub alaihissalam, yang mana pada ayat sebelumnya dari ayat 40, 41, 42 dan 43 kita telah mengerti jelas siapa mereka Bani Israel, siapa mereka anak keturunan Ya'qub, siapa mereka orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana Allah perintahkan kepada mereka untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada mereka, dan Allah perintahkan mereka juga untuk memenuhi janji mereka kepada Allah. Maka pasti akan Allah berikan janjinya kepada mereka. Lalu Allah perintahkan untuk senantiasa beriman dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi mereka, dan jangan menjadi orang yang pertama kali kufur terhadap tersebut, serta apa? Jangan memutarbalikkan kebaikan menjadi keburukan atau keburukan menjadi kebaikan, ya, dengan harga yang sangat murah. Dan mestinya mereka senantiasa meyakini kebenaran tersebut. Salah satunya adalah apa? Kebenaran akan datangnya Nabi akhir dengan ciri-ciri yang telah jelas, ya. Lalu apa? Janji tersebut ternyata datang, ya. Nabi yang diceritakan oleh pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh ulama mereka, mestinya mereka makin yakin dan beriman, ya. Apa salah satunya yang disebutkan di situ adalah janjinya datang Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah benar-benar
nyata hadir datang seorang nabi akhir zaman sesuai dengan apa yang telah dikriteriakan, mereka mengaku kufur. Bahkan berkata apa? Bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabinya orang Arab, bukan nabinya orang Yahudi. Lalu Allah perintahkan kepada mereka untuk senantiasa mendirikan sholat, membayar zakat, dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sholat. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan bahas masih seputar tentang Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tolong ada yang bacakan artinya, silakan. Ya, Ustaz Maulana biasanya sekarang Ustaz. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 44 sampai 46. Mengapa kamu menuduh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan memenuhi Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, jazakallahu khairan. Tolong bacakan. Syarhul kalimat, penjelasan kata per kata daripada ayat 44, 45 dan 46. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik? Bil birri, ya, al birru lafdun jami'un likulli khairin. Maksud dari kata al bir adalah seluruh kebaikan. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik? Ya, ini pertanyaan datangnya, istifham. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat kebaikan? Dan kebaikan di sini apa maksudnya? Al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dukhulu fil Islam. Jadi maksudnya apa? Apakah kalian menyuruh manusia berbuat kebaikan? Maksudnya apa? Menyuruh manusia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh mereka masuk Islam. Jadi gitu. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian hendak menyuruh manusia beriman? Ya. Apakah kalian hendak menyuruh manusia berbuat baik, yaitu beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan menyuruh manusia masuk Islam? Pertanyaan gitu. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian. An-nisyan muqabil dzikr wa huwa huna at-tarku. Apakah kalian akan menyuruh manusia beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam, sedangkan kalian itu melupakan diri kalian dengan tidak melakukan hal yang serupa? Jadi nyuruh tapi nggak ngelakuin, nyuruh tapi pinter nyuruh doang, nggak
praktekkan. Wa antum tatluna alkitab, sedangkan kalian sudah paham, hatam, tahu karena kalian baca kitab. Apa kitab di sini? Wal kitabu huna at-Taurah allati bi aidil yahud. Yang mana kitab di sini adalah kitab suci Taurat. Ya. Yang mana Taurat itu kepada Nabi siapa Taurat? Ada ingat? Kalau Al-Quran Nabi Muhammad, Injil Nabi Isa, Taurat Ayub Nabi Musa, Zabur Daud. Ya. Walaupun sekarang Taurat itu cari dari Google tuh, ya, Taurat nama sekarangnya Taurat itu Tarot apa namanya itu, ya, dan berkembang itu namanya sekarang ada yang apa gitu, ya. Jadi orang Yahudi sudah benar-benar paham, ya, di kitab mereka tertulis, mereka baca, ya, bahwasanya untuk nanti datang akhir zaman seorang nabi, ia beriman dengan dia. Tetapi apa? Mereka senantiasa menyuruh manusia orang lain melakukan hal tersebut, tapi mereka tidak melakukannya. Apa itu? Enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan enggak mau juga masuk Islam. Wasta'inu bis sabri was salah. Sebelumnya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Apa di situ Ustaz mengulang tadi terjemahannya ujung ayatnya? Tidakkah kamu? Perhatikan di sini Pak. Seringnya di dalam Al-Quran ditulis afala ta'qilun, afala ta'lamun. Kalau ta'qilun di sini disebutkan apa? Al-aqlu quwwatun batiniyatun yumayyizu biha al-mar'u bainan nafi wad-dar was-salih wal fasid. Apakah kalian tidak berpikir? Di sini diartikan apa? Berpikir itu, ya, adalah kekuatan batin, yang mana kekuatan batin tersebut seseorang dengannya bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang mencelakakan, mana yang benar, baik, dan mana yang merusak. Jadi bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan akalnya, maksudnya gitu. Kamu punya akal, mana sih akal lu? Bahasa kita begitu, kasarnya. Kok masih begitu aja? Akal lu di mana? Di dempul ya? Bahasa kita seperti itu kan ya? Akal lu dempul. Kok masih begitu aja lu orang Yahudi? Gak mau beriman, udah lu baca kitabnya. Kok malah gak mau beriman, bahkan menolak ajarannya. Tuh, orang apa kayak gitu Pak? Bubul banget itu, ya. Dijanjikan di hadapan muka mereka turun kitab wahyu di hadapan mereka, pas ketika datang orangnya nggak mau beriman. Wasta'inu bis sabri was salah, dan meminta pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Apa maksudnya meminta pertolongan? Al-isti'anah talbul aun lil qudrati 'alal qawli wal amal. Meminta tolong itu adalah apa? Meminta kekuatan, pertolongan. Meminta pertolongan adalah meminta
pertolongan untuk dapat bisa melakukan antara dia mau berucap, berkata, ataupun melakukan. Jadi berucap dan juga melakukan, dia minta pertolongan. Bisabri, dengan apa? Cara sabar. Habsun nafsi ala ma taqwa, adalah mengekang diri dalam kondisi apa yang tidak disukai. Apa itu? Sabar. Jadi sekali lagi nih, sabar itu adalah menahan diri dalam kondisi yang tidak disukai, dalam kondisi yang tidak enak, itu namanya sabar. Seringnya apa? Sabar itu contoh ya, masalah makan deh, masalah makan. Hari itu makannya, suatu hari ya, makannya pakai nasi sama kerupuk. Bayangkan Pak, makannya nasi sama kerupuk. Ya bagi sebagian orang akan apa, sangat-sangat tidak terbiasa dengan makan cuma sama kerupuk. Maka apa? Jika dia sabar, jika dia menahan diri dalam kondisi yang dia tidak suka ini, makan nasi sama kerupuk, maka dia kategorinya adalah sedang sabar. Atau ujian, ya, musibah, ya, tersakiti atau kehilangan atau terzolimi, maka dengan kondisi yang tidak layak dalam dirinya atau kondisinya, maka apa? Itu dia bertahan dengan kondisi tersebut, maka itu adalah sabar. Saya tanya sini, coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan peperangan, baik perang-perang yang perang Badar, Uhud dan sebagainya, menurut Bapak Ibu, Rasulullah sedang bersabar atau tidak sabar? Ayo Bapak Ibu semua, sabar atau tidak sabar tuh Rasulullah? Orang kafir Quraisy rese banget nih, nggak bisa diajak ngomong baik-baik, ayo perangin aja. Kira-kira Rasulullah sedang bersabar atau dia sudah habis sabar ya? Oke, kalau jawabannya bersabar. Nah sekarang saya tanya, sabar itu ada batasnya atau enggak ada? Hah? Apa sabar ada batasnya apa enggak? Sabar itu ada batasnya. Kapan batasnya sabar? Ketika enggak sabar. Batasnya sabar adalah tidak sabar. Gimana waktu sabar? Sudah tidak mau pasrah dengan keadaan. Saya tanya, tadi orang makan harusnya dia pengen pakai ayam, tapi adanya makan nasi sama kerupuk. Sama orang yang melakukan sholat 5 waktu, ke masjid dan sebagainya, ya, rutin dan sebagainya, itu tersebut adalah sabar atau ikhlas? Nih beda nih. Hah? Sabar atau ikhlas? Saya tanya. Karena suka rancu, sama seperti sebelumnya yang saya katakan. Istighfar itu adalah kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Itu istighfar. Jadi kalau berdosa ujungnya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan kalau kaget nyebutnya astagfirullahaladzim. Atau melihat segala sesuatu yang dahsyat,
ada angin kencang, astagfirullah. Ada orang marah, astagfirullah. Ada hal yang menakutkan, astagfirullah. Bukan itu. Astagfirullahaladzim atau istighfar adalah kita mengaku dosa dan sehingga apa? Kita minta ampun kepada Allah. Nah, ikhlas itu adalah apa? Bukan sabar, sabar juga bukan ikhlas. Ketika kita beribadah dan mensucikan ibadah kita hanya kepada Allah, itulah ikhlas. Dan tidak berharap apa-apa saja. Ikhlas secara arti bahasa adalah suci bersih. Para ulama suka menggambarkan bagaimana kita bisa minum air susu. Air susu daripada hewan. Ya. Gimana caranya tuh? Susu yang putih bersih, tidak tercampur dengan darah atau kotoran atau air. Dan susu tersebut para ulama menyebutkan adalah ikhlas. Paham Bapak Ibu semua? Ya. Jadi ikhlas di situ diumpamakan oleh para ulama bagaikan susu, perah daripada suatu hewan bersih, tidak tercampur kotoran, tidak tercampur air, dan tidak tercampur darah. Itulah ikhlas. Sabar tadi apa? Kondisi yang tidak enak bagi seseorang dan dia bertahan dengan kondisi tersebut. Apa itu namanya? Sabar. Maka orang ketika sholat bisa jadi sholatnya dia ikhlas kepada Allah, tetapi apakah dia bersabar dalam melakukan sholat? Yo, bisa juga. Ya, dia melakukan sholat tersebut dengan kesabaran. Karena para ulama menjelaskan apa? Sabar itu, ya, mohon maaf, ada hadis yang menjelaskan sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Ya, sabar dalam ketaatan termasuk apa? Menjalankan sholat 5 waktu. Harus sabar sholat itu. Tadi waktu sholat ditunggu sebagainya. Ya, jangan sampai mentang-mentang nih Bang Dani nggak sabar sama sholat. Ya, saking solehnya belum waktunya duhur udah duhur duluan, nggak boleh Bang. Ya, jangan sampai mentang-mentang saking solehnya jam 10 sudah sholat duhur, nggak boleh itu. Ya, saking semangatnya lah, takut nanti saya duhur kondangan udah sholat duhur jam 10 kagak bisa. Ya, kudu nunggu waktu. Wasta'inu bis sabri was-salah. Jadi sabar itu menahan diri dalam kondisi yang tidak disukai, baik dalam ketaatan, baik dalam menjauhi kemaksiatan, baik dalam menerima kondisi ujian kehidupan. Rasulullah tadi berperang bukan karena Rasulullah sudah tidak sabar lagi, tetapi Rasulullah sedang dalam keadaan bersabar dalam ketaatan. Maka memang peperangan dalam Islam tidak sebrutal-brutalnya peperangan yang terjadi selain daripada Islam. Bagaimana rumput-rumput pepohonan tetap dijaga, anak kecil dan ibu-ibu wanita itu apa? Tidak boleh diserang. Orang-orang yang di dalam masjid, di dalam tempat rumah ibadah tidak boleh dihancurkan, dan juga orang yang berada di dalam rumah ibadah tidak boleh diserang. Damai perangnya Islam. Ya. Luar biasa.
Wa innaha lakabiratun. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu akan berat dan sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Hudurul qalbi wa sukudul jawarih, wal murad huna al khudu' lillahi wa ta'atu li amrihi wa nahyihi. Yang dimaksud dengan kata khusyuk apa itu? Hadirnya hati dan tenangnya perangai jasad. Maksudnya apa? Tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada perintah dan larangannya. Itu adalah khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah di dalam hati, dan urusan hati yang tahu hanya orangnya saja. Saya tanya, orang datang ke masjid, sholat, baru takbir, Allahu Akbar, belum apa ini, belum menyebut takbiratul ihram, doa iftitah, ya sudah doa iftitah, belum apa-apa dah, baru takbir doang tuh langsung nangis. Atau baca Al-Quran surat Al-Fatihah lalu ayat pendek dia makin nangis. Saya tanya, sama orang yang berikutnya datang sholat diem, nggak ngapa-ngapain, nggak nangis, baca surat biasa aja, menurut Bapak di antara dua kondisi ini mana yang khusyuk dalam sholatnya? Saya tanya, apakah orang yang menangis dalam sholatnya itu khusyuk, ataukah orang yang biasa-biasa saja sholatnya itu lebih khusyuk? Mana jawabannya? Mana Pak? Yang biasa-biasa aja. Oh, saya mau sholat biasa-biasa aja Pak, nggak perlu nangis sebagainya. Saya bukan anak cengeng. Mana? Kembali lagi tadi yang saya sampaikan, khusyuk itu adalah nggak mesti yang nangis termehek-mehek itu lebih khusyuk, atau yang diam tanpa tangisan biasa saja juga lebih khusyuk. Tapi siapa yang tahu? Orangnya sendiri, ya, nggak bisa kita nilai kehusuan manusia. Orang lain yang tahu dirinya sendiri. Kalau urusan hati udah nggak bisa. Maka bukan karena tangisan, bukan karena diamnya dia tidak ada tangisan dalam sholat, dia lebih khusyuk. Tapi bagaimana hatinya hadir? Maka sering saya katakan, klik, ngeling. Karena kata as-sholah dengan as-silah itu sama. As-sholatu dengan as-silatu satu akar kata. Kalau kita sambungkan tuh, walaupun bisa dengan sholat yusolli, sholat, tapi juga bisa dengan wasala yasiru. Apa itu? Sampai, ngeklik. Silaturrahim. Coba lihat, silaturrahim tulisannya dengan as-sholatu dengan sholatu sama tidak sama? Jadi apa? Harus ngeklik, ngeling. Bisa jadi orang tubuhnya, jasadnya itu apa? Sedang sholat, tapi hatinya entah kemana. Tadi motor saya dimatiin belum ya? Lagi sholat. Lah tadi di rumah udah dikunci belum ya? Cepetan ini, jangan lama-lama imamnya. Saya mau ngantri mie ayam. Ya, itu. Jadi khusyuk itu hadirnya hati dan juga tubuhnya
sesuai. Dan kalau dihadirkan, ternyata khusyuk itu penting bagi semua perbuatan dan aspek. Bagaimana seorang ayah benar-benar bisa memposisikan dirinya sebagai seorang ayah, itu juga kekhusyukan. Bagaimana seorang pekerja bisa menghadirkan rasa di dalam hatinya sebagai pekerja dan juga tubuhnya, jasadnya sebagai pekerja, khusyuk. Bagaimana seorang ibu mati kayaknya mikir. Cek. Ini juga agak kendur dia nih, kalau yang ini harus dikencengin kok. Dari sana ini. Cek. Ini mati itu. Cek. Belum makan nasi uduk kayaknya. Ya, sedikit gangguan. Kayaknya jangan lama-lama kajiannya, emang harus nasi uduk duluan kayaknya. Ya. Bagaimana seorang ibu juga menghadirkan dirinya dan hatinya, merasakan benar-benar menjadi seorang ibu, panutan yang dicontoh oleh seorang anak, memberikan pendidikan yang terbaik, ya. Maka apa? Perlu sekali kekhusyukan tersebut hadir dalam semua aspek dan juga pekerjaan. Maka jelas aslinya kalau orang-orang bisa mempraktekkan sholatnya dalam kehidupannya, maka apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa kok sholatnya tidak bisa mencegahnya dari keburukan dan kemaksiatan? Karena memang sholatnya cuma sholat doang, hatinya tidak hadir, hanya rutinitas. Kelezatan ibadah tidak dirasakan. Tidak hadirnya jiwa, ya. Maka penting sekali Bapak Ibu semua hal ini, dan ini pengingat bagi saya juga pribadi. Apalagi tadi apa? Sholat lakabiratun, sungguh amat besar, berat urusan sholat. Seseorang bisa berjalan beribu-ribu kilometer, menaiki gunung yang tinggi, bisa kuat, ya ibu-ibu ya Bu, bisa kuat jalan lama-lama di mall dan di pasar untuk mencari pakaian dan perhiasan. Kuat nggak Bu? Kuat. Bapak-bapak siap berjam-jam berdiri sebagai penonton dangdutan, siap. Tetapi dia tidak kuat berjalan hanya beberapa meter saja menuju masjid. Maka sering tuh tulisan-tulisan di masjid tuh, spanduk ya. Kalau nggak mau datang sendiri ke masjid, siap-siap dijemput sama orang banyak. Mau datang sendiri apa mau dijemput? Ya, apalagi masih bersyukur kalau sampai sendal hilang di masjid, gitu ya. Berarti apa, pernah ke masjid, karena sendalnya hilangnya di masjid, daripada nggak pernah hilang sendalnya di masjid. Itu
Bau sih itu kayaknya kalau kata-kata itu disebar di Cahaya Darussalam tuh, spanduk-spanduk di depan gang-gang gitu ya. Apa? Mau solusi? Sholat gitu kan bahasanya gitu. Mau lunas utang? Sholat gitu kan di pinggir-pinggir gang tuh kasih tulisan. Jadi berat urusan sholat, bukan ringan. Dan saya katakan apa? Ibadah tanpa modal, tanpa apa-apa bisa dilakukan. Apa itu? Sholat. Kalau puasa masih ada sahur, butuh modal nggak? Butuh modal. Bukanya juga butuh modal, apalagi? Ya, apalagi kemarin siapa? Pak Faiz ya, kalau buka puasa, air putih segelas gede, teh, kopi, es, itu baru minuman. Ya Pak. Itu baru minuman, belum lagi apa? Makanannya, gorengannya juga macam-macam. Kuenya yang manis, waduh. Ya. Zakat pakai uang, haji apalagi, sholat nggak pakai modal, sarung dapat THR-an, gitu Mas No. Koko dapat dibagi, peci dari masjid, udah. Nggak pakai boleh nggak pakai sarung sholat? Boleh. Ya, Abah, orang sholat boleh nggak pakai sarung? Abah, boleh nggak orang sholat pakai sarung? Hah? Nggak boleh. Pakainya apa? Sebelum sholat, bukan pas lagi sholat pakai sarung. Iya, orang sholat nggak boleh pakai orang lagi sholat sebelum sholat baru pakai, atau setelah sholat pakai sarung. Jok sedikit. Jadi berat untuk sholat urusannya. Sampai apa, nanti kita di Januari ada peristiwa yang kita peringati. Apa itu? Isra dan Mi'raj. Apa yang dihasilkan daripada Isra dan Mi'raj adalah sholat. Yang awalnya berapa rakaat? Diminta apa? 50 rakaat. Sekarang jadi 5 waktu yang dibagi-bagi. Ya, nggak bayangin Pak, kalau sehari kita 50 rakaat bagaimana Pak? Nggak kerja kata Pak Sulomo. Sholat doang isinya. Ya. 24 jam kita cuma bayar Allah 5 waktu. Udah diskon itu. 24 jam cuma kita menghirup udara segar, oksigen, kita bisa hidup, cuma kita bayar dengan sholat 5 waktu. Murah nggak Pak aslinya? Bu, murah nggak Bu? Murah kan Bu aslinya. Coba ngontrak ya, setahun berapa bulan? 12 bulan, berapa hari? 365 hari. Disuruh bayar cuma 5 bulan doang. Enak gak tuh ngontrak? Hah? Baik banget nih orang punya kontrakan. Orang kontraknya setahun 12 bulan disuruh cuma bayar 5 bulan, didiskon. Enak gak? Enak lah. Sholat kita dikasih umur panjang 60, 80, 90, 40, 50, disuruh cuma bayar sholat 5 waktu sehari. Lah murah banget itu aslinya. Tapi dengan semurah-murahnya itu aja masih ada orang yang nunggak bayarnya, telat bayarnya, bahkan kagak mau bayar. Uniknya nggak diusir tuh orang dari kontrakan, masih dibolehin tinggal. Baik banget gak tuh yang punya kontrakan? Allah begitu ke kita, baik banget. Nggak bayar tiap bulan, tapi boleh masih tempat tinggal di bumi, masih boleh menghirup, haknya sama, nggak dibeda-bedain. Wah, ini orang nggak sholat, berarti oksigennya cuma sejam, yang sholat rajin lebih banyak. Nggak ada, sama haknya.
Bahkan yang nggak beriman sama haknya. Bahkan kadang kita lihat apa kebaikannya lebih banget. Ya Allah, saya yang sholat 5 waktu kok begini-gini aja tuh orang, nggak sholat, nggak apa, udah umroh, udah haji, lah itu gimana ya Allah? Keseringnya gitu tuh kita lihat kondisinya. Yang nggak sering sholat malah justru berangkat umroh sama yang rajin sholat sama sebagainya malah nggak pernah umroh sama Harusnya kan apa? Yang rajin sholat lah yang disuruh umroh. Allah baiknya tuh banget. Luar biasa. Masih disuruh. Ya udah, nggak apa-apa Bu. Kalau mau nunggak mah bayarannya, kontrakannya udah nggak apa-apa. Ada kontrakan begitu Pak? Nggak ada. Awal bulan depan, kalau masih nggak bayar juga, mohon maaf Pak Bu, bawanya barang bawa ada semua tuh. Yang mau ngontrak di sini banyak. Coba kalau Allah berlakukan itu, ya Allah. Itu hanya jembatan biar bisa kita berakal dengan itu. Ya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang senantiasa yadunnun ay yuqinun, mereka yakin akan berjumpa, bertemu dengan Allah. Tapi apa? Bertemu dengan Allah. Ada yang mau bertemu dengan Allah di sini duluan? Ada yang mau bertemu dengan Allah duluan sini? Siapa? Bil maut, harus tewas isdet duluan. Raji'un ilaihi yaumal qiyamah. Maka orang-orang tersebut yang khusyuk, mereka yakin setelah matinya dia akan kembali kepada Allah dan bertemu dengannya. Itu orang-orang yang khusyuk. Maka para ulama menjelaskan, kalau orang mau lebih bisa menghadirkan khusyuk dalam ibadahnya, dalam kesehariannya, dalam aspek apa saja, maka apa? Hadirkan bahwasanya mereka sedang akan bertemu dengan Allah dan hanya kembali kepadanya. Apa begitu namanya? Al-ihsan. Ya, sholatlah engkau sebagaimana engkau sholat, itu seakan-akan sholatmu adalah yang terakhir. Dan seakan-akan apa? Engkau sedang menghadap dan melihat Allah, meskipun engkau tidak bisa melihat Allah. Itu ihsan. Ya. Jadi apa? Hadirkan bahwasanya apa? Dalam pekerjaan ini adalah pekerjaan aku mendekat kepada Allah. Allah melihatku dan aku akan kembali kepadanya. Dengan begitu apa? Akan hadir rasa khusyuk dalam sholat. Jadi ketika sholat subuh, Allahu Akbar, itu apa? Sudah dia hadirkan bahwasanya apa? Ini adalah sholat terakhirku. Allah sedang melihatku. Aku akan kembali kepada Allah. Ketika datang rasa itu, maka apa? Potensi khusyuk akan lebih besar. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ma'nal ayat. Penjelasan kata per kata sudah, maka kita akan masuk penjelasan pada ayat ke 44, 45 dan 46. Pada ayat 44 maksudnya adalah ya'nil haq tabaraka wa ta'ala fil ayatil ula ala ulama Bani Israel amarahum ba'dal Arab bil iman bil islami wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa yatrukuna anfusahum fala ya'murunaha bidzalik. Para tokoh-tokoh Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka memerintahkan sebagian orang Arab untuk beriman dengan Islam dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka meninggalkan, melupakan diri-diri mereka untuk tidak melakukan hal tersebut.
Padahal keadaan mereka itu apa? Sudah tahu dan sudah baca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat disebutkan akan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan perintah beriman dengannya dan mengikutinya. Tetapi apa? Mereka menolak hal yang demikian. Ya. Jadi dedengkot Yahudi Bani Israel itu apa? Tadi dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabinya orang Arab, bukan nabinya Bani Israel. Dia bilang apa kepada orang Arab yang ada di Yahudi khusus, yang ada di mana? Madinah khususnya. Itu apa? Hei orang Arab, tuh nabimu, berimanlah dengan nabimu. Silakan masuklah Islam. Di kitab-kitab suci kami juga ada kok nabi kalian itu Muhammad SAW. Dan juga apa? Imani apa yang ia bawa. Orang Arab nanya, lah lu ngapain nyuruh-nyuruh gua? Lu malah nggak beriman. Lah bukan nabi gua, itu mah nabi ente pada nabi Arab, bukan nabinya Bani Israel. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Orang Yahudi, ya, mereka senantiasa menyuruh orang lain berbuat kebaikan, masuk Islam, tapi dia tidak mau melakukan hal tersebut. Lebih parahnya lagi, mereka imani kitab suci mereka, tahu ya Taurat isinya sebagai, tapi mereka tidak mau. Afala ta'qilun? Apakah kalian nggak mikir? Apakah kalian nggak ngotak? Nggak punya akal kalian ya? Bahasa kita gitu Pak. Afala ta'qilun? Apakah kalian nggak ngotak? Nggak punya otak? Kalau berpikir kan emang nggak dipikirin dulu? Itu punya otak terus nggak mikir gitu kan ya? Nah kalau apakah kalian nggak ngotak, nggak punya otak? Berarti apa? Ada otak tapi nggak manfaat. Nggak manfaat. Apa jangan-jangan di kepala kamu tuh nggak ada otaknya? Itu dicela bener-bener tuh. Sama kayak ayat apa? Alam taro. Kalian nggak lihat? Bukan nggak lihat kalau alam taro. Matamu kemana? Lebih pedes nggak tuh? Kalau kamu nggak lihat, dia punya mata melihat. Ada sekelibat. Tadi lihat nggak? Nggak lihat. Nah itu bahasanya nggak lihat. Kalau ini alam taro, mata lu kemana? Nggak punya mata. Itu beda, celaan dahsyat itu. Sama kayak tadi apa? Otak lu di mana? Nggak punya otak ya? Didengkul ya otak lu, kan gitu. Parah banget itu. Afala ta'qilun? Nggak punya otak. Dan ayat 45-46 Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Bani Israel untuk senantiasa apa? Meminta pertolongan dengan sholat dan sabar. Bahwasanya pasti Allah akan berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk senantiasa beriman dengan apa? Nabi Muhammad SAW, bahkan memeluk agamanya. Dan Allah juga apa? Ajarkan kepada mereka bahwasanya orang-orang yang senantiasa meyakinkan dirinya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia akan kembali hanya kepadanya, itu tidak ada segala sesuatu yang sulit baginya. Iya. Maka apa? Orang-orang yang senantiasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala,
dan juga akan bertemu dengan Allah, hanya kembali kepadanya. Tidak ada yang susah bagi mereka. Ya. Maka sekali lagi, segala bentuk kesulitan apapun, maka kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Ya. Coba seringnya orang tua kita katakan apa, Pak, semuanya? Ya. Kalau sholat lu baik, urusan lu semua baik. Kalau ada sesuatu yang gak beres, perhatikan sholat lu. Orang tua kita gitu yang ngomongnya. Coba dah lihat. Ya. Dan orang tua hari ini itulah yang harus dinasihati kepada anak-anaknya. Ya. Anak curhat nih, Bu. Ya. Kalau ada mantu, anak curhat ke ibu, ke bapak gitu ya. Pak, lagi susah saya, Pak. Kerjaan lagi, proyeknya susah. Bahkan saya habis dipecat, Pak. Anak kok ngeyel banget ini, Pak. Susah banget diurus. Kebutuhan ada aja banyak banget. Salah satu yang saya minta tolong dimasukkan dalam nasihat bapak ibu ke anak, masukkan nasihat sholat, masukkan nasihat sabar. Coba perhatiin deh, Bang, Neng, Dok, sholatnya gimana hari ini? Sabar gak? Gimana sholatnya? Iya, nggak ke masjid. Iya, sholatnya itu. Nggak usah nasihatin yang lain-lain dulu dah. Masuk itu, sabar, sholat. Ustaz, tapi kok ada orang nggak sholat tapi rezekinya lancar. Nggak serajin saya, Ustaz, itu orang rumahnya gede, gedong. Di masjid nggak ketemu saya. Itu orang sehat-sehat aja, nggak pernah sakit. Kalau saya di masjid sakit-sakitan mulu. Ya. Itu istidraj, kenikmatan yang mudah didapat tapi tidak berbarengan dengan ketaatan dan ibadah. Itulah istidraj, diulur sama Allah. Oh, begitu lu ya modelnya. Dikasih ini nggak balik ke masjid, nggak mau ibadah. Oh, gue kasih lagi nih, gue ditambahin, diulur sama Allah. Istidraj itu diulur. Nggak inget juga, nggak balik juga nih, nggak mau sholat juga. Nih, gue mudahin semua. Makanya Pak, jadi orang tuh kayak saya nih. Ya Allah, saya mau kalau usaha gampang banget Pak, pasti besar untungnya. Nih, kayak saya nih, rumah saya gedong sebagainya. Jangan sholat mulu urusannya. Sholat doang rajin, nggak dapat gaji, nggak dapat usaha, nggak dapat tembusan proyek. Orang suka menyombongkan tuh. Hati-hati, sudah ada contohnya, jangan dibikin contoh-contoh baru. Apa itu? Korun, sombong dengan harta. Kuncinya saja sudah dibawa beberapa orang untuk bawa hartanya Korun itu. Makanya kalau ada harta tertimbun, ketemu harta Korun. Saking kayanya si Korun tuh. Haman, seorang tokoh pembangunan pada masa Fir'aun, sombong dengan apa? Ilmunya. Aku begini nih karena kuliah sampai doktor S3 bisa kaya. Kamu gak pernah kuliah, gak apa, pantesan gak kaya-kaya. Hati-hati, sombong dengan ilmu, sombong dengan kerajaan, rezim, menjadi pemimpin. Siapa? Fir'aun sudah ada contohnya semua. Jangan sombong, bikin sombong baru lagi. Ente bukan orang pertama, orang lain juga udah duluan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian paling tinggi, kata Fir'aun. Wafatnya Allah jerbuskan di bawah, bahkan di bawah tanah. Apa itu? Di lautan. Bilang paling tinggi, Allah turunin.
Ya, istidraj diulur. Dikasih harta bukan makin dekat malah makin jauh. Allah ulur istidraj. Hati-hati. Kalau kenikmatan tidak berbarengan dengan ketaatan. Dan seringnya apa? Rumus sebagaimana masuk maka akan sebagaimana keluar. Ya, seringnya kita mengira kalau kita gajian lebih besar maka kebutuhan kita semua tertutup dan bisa nabung dan bisa safety uang. Nggak begitu Bapak Ibu semua. Ya, ternyata waktu gaji 1 juta hidup tenang-tenang saja, biasa sama aja, makannya enak, itu ya itu. Setelah gaji 5 juta makannya berubah? Enggak, sama aja. Ternyata yang 4 juta apa? Anaknya masuk rumah sakit, dianya sakit-sakitan. Uang yang 4 juta lebih daripada 1 juta tadi itu, maka apa? Harus ada pengeluarannya, pasti itu ada aja. Motor harus ganti bannya, pecah di jalan. Maka sebagaimana masuk akan sebagaimana keluar. Maka doa-doanya para ustadz apa Bapak Ibu semuanya? Ya Allah, jadikanlah gaji saya itu sampingan dan sampingan saya itu gampang. Bisa jadi apa? Gaji kita kecil tapi pendapatan kita besar. Bedanya apa, Ustaz? Beda. Gaji kalau kita kerja sama orang dapat gaji. Kalau pendapatan apa yang kita dapat. Bisa jadi dia sambil kerja dia juga dagang. Begitu ya. Atau usaha apa dan sebagainya. Itu. Ya kembali lagi. Jadi orang-orang yang senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan di dalam hidupnya tidak ada yang susah. Mudah semuanya. Asalkan dia mau bersabar dan juga sholat. Poin-poin penting dikit lagi Pak, saya cepetin. Yang pertama, poin pentingnya qabhu suluk man ya'mur ghairahu bil khair wa la yaf'aluh. Adalah perangai yang buruk siapa saja menyuruh orang lain dengan kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Maka apa perangai yang buruk? Nyuruh doang nggak bisa melakukan, nggak ngasih contoh, maka itu dia punya kepribadian yang buruk. Yang kedua, apa ini? As-sayyi'ah qabihatun wa qawluha min alimin asyaddu qabhan. Bahwasanya keburukan, mohon maaf ini, sesuatu yang jelek itu buruk dan juga apa? Intinya orang yang tidak tahu, ya, orang yang tidak tahu itu lebih buruk daripada orang yang tahu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, syariat untuk meminta pertolongan pada urusan-urusan yang sulit, berat dengan cara sholat dan juga sabar. Karena Rasulullah SAW dia kalau ada sesuatu urusan yang berat, maka apa? Rasulullah segera untuk melakukan sholat. Tuh. Jadi apa? Ada syariat dari Rasulullah, ya. Biasanya Rasulullah apa? Kalau ada nemuin segala sesuatu kesulitan dalam hidupnya, beliau segera wudhu langsung sholat. Jadi bisa jadi tuh Pak, ya, banyak kisahnya ya. Seorang ibu sedang menunggu apa?
anaknya. Jadi ibu wanita, ya, dia punya anak yang sedang hamil, bahkan kondisinya sedang di persalinan, sudah di pembaringan nih, sulit gak lahir gitu kan, sudah pembukaan 9 padahal, tapi gak brojol-brojol juga tuh bocah. Oh, ini jam berapa dek? Oh, jam 2. Ternyata ibu belum sholat. Ibu tinggal dulu ya, kamu sama suami kamu sama bidan, ibu sholat dulu deh. Bayang tuh kejadiannya, waktu ibunya sholat, wudu, sholat, pas lagi sholat ternyata apa? Sang anak yang 9 pembukaan tadi apa? Brojol dengan sholat. Ya. Banyak orang yang sedang menunggu informasi, kabar gembira, daripada nunggu diem aja, udahlah, wudu, sholat. Pas sholat ternyata ceting, masuk transferan, lagi sholat, ya, masuk transferan, dilihat karena HP-nya di bawah kan, 50 juta, alhamdulillah, sholat lebih. kan sekarang naruh HP cuma sholat, gitu kan? Dia nunggu transferan lama banget, akhirnya sholat dulu gitu kan, pas Allah, rakaat pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu kan? Tahu apa? Cending, layarnya nyala, mau masuk 50 juta. Kan kisahnya apa? Zakaria, Nabi Zakaria yang lama tidak punya keturunan. Wa idnadahul malaikah. Ya, dikisahkan dalam surat Ali Imran ya. Sini saya. Ya, Ali Imran. Nabi Zakaria itu minta anak keturunan, dimintanya dalam sholat. Ya, dengan sholatnya dia meminta apa? Anak keturunan. Lagi sholat, ya, doanya terkabulkan. Belum selesai sholat, lagi berdoa, dengan sholat dikabulkan doanya. Itu kan sama dengan tadi orang masuk transferan waktu lagi sholat. Sholatnya belum selesai, udah datang transferan. Banyak kisahnya tuh ya. Ya. Kalau saya mendengar langsung tuh, ibu-ibu, ya tadi anaknya sudah waktunya harus lahiran tapi gak lahiran, akhirnya ibu itu sholat dulu, gitu kan, sholat dulu. Bukan yang tadi lahiran, ibunya dia, gitu kan, emaknya, ya, bapak ibunya, sholat ternyata apa? Lahir brojol. Itu banyak kayak gitu. Terkadang kesulitan itu, kenapa kok sulit banget kita hadapi? Karena kita merasa kita mampu sendiri. Kita lupa minta tolong saking gengsinya. Ya, sering terjadi di tetangga-tetangga kita kanan kiri rumah punya masalah ditanggung sendiri. Coba ayo, ada saudara. Apalagi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Coba dengan sabar. Kenapa kok harus sabar? Karena Allah berikan ujian, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Pasti mampu seberat apapun ujiannya, karena Allah tahu takarannya. Pasti bisa. Mampu kamu itu. Maka setiap ujian naik level. Kalau nggak bisa, diturun levelnya. Jangan nyerah. Dan tetap minta dengan sholat. Ustadz, sholat lah, saya habis sholat kagak ada apa-apa ini, kagak transferan masuk Ustadz, sama aja bebannya, masih aja tuh orang datang pagi-pagi di kolektor, katanya suruh sholat, saya sholat tahajud tapi nangis-nangis, solusi gak datang juga Ustadz. Kalau saya BL derita lu, karena kewajiban kita sabar dan sholat, solusinya serahkan kepada Allah. Mungkin Allah tidak kabulkan doa kita, kenapa? Pasti ada sesuatu Allah inginkan. Kau ambil pelajaran darinya. Ustaz, saya tetap aja masuk penjara, harusnya saya bisa menang sebagainya. Kenapa? Ya mungkin ada faidah di situ. Nabi saja ada yang pernah masuk penjara. Siapa Nabi siapa? Nabi Yusuf. Apakah itu keburukan? Kalau memang dia kebaikan dan dalam keadaan baik,
dizolimi sebagainya, maka semua itu akan hilang begitu saja karena dia orang baik. Ya, terakhir, keutamaan khusyuk dan tatmainnah, ya tumakninah dalam sholat dan senantiasa mengingat kematian dan kembali kepada Allah. Ya, keutamaannya itu ada. Maka tadi salah satunya kalau mau khusyuk dalam sholat, kita pastikan diri kita akan mati dan ini ada sholat terakhir kita. Maka kita akan kembali kepada Allah. Ada pembalasan, ada hadiah yang Allah berikan kepada kita, ada hukuman yang Allah berikan kepada kita. Maka yakini itu semuanya, maka khusyuk akan hadir dalam kondisi tersebut. Kayak gitu. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, jika ada kehilangan saya mohon maaf. Yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.